sesungguhnya pernikahan itu merupakan interaksi intens antara dua anak manusia ketika mereka sebelumnya tidak halal, lalu kemudian menjadi halal, lalu kemudian ternyata dari pernikahan itu juga menjadi sebuah mesin produksi yang akan menghasilkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Yaitu ketika kemudian manusia itu berinteraksi. Lalu kemudian selain berinteraksi pada kehidupan yang umum, mereka juga berinteraksi dalam pernikahan. Makanya agama Allah menyuruh kita untuk menikah. Kenapa Allah itu menyuruh kita untuk menikah? Kenapa Allah ciptakan manusia dengan tulus membutuhkan wanita dan wanita diciptakan dengan tulus membutuhkan laki-laki? Karena sesungguhnya ketika laki-laki dan perempuan mereka bertemu, sesungguhnya bertemunya laki-laki dan perempuan ketika semua prosesnya benar, ketika semua prosedurnya benar, sesungguhnya pernikahan dua anak manusia setelah mereka kemudian berinteraksi dengan banyak orang, kemudian mereka berinteraksi intim dalam sebuah konsep yang bernama pernikahan, sesungguhnya pernikahan itu ibarat mesin produksi yang akan mencetak orang-orang yang berkualitas dalam kehidupan itu setelah mereka mendapatkan keluarga dari pasangan yang mereka itu solih dan solihah. Jadi inilah yang kemudian menjadikan kita memahami pernikahan itu bukan hanya sekedar urusan biologis di dalam Islam. Urusan pernikahan itu bukan hanya urusan kita mendapatkan surat nikah, lalu kita bisa bermalam di mana saja dengan orang yang kita sayangi dan kita cintai. Islam itu tidak meletakkan bahwasanya pernikahan itu hanya sebatas urusan biologis, urusan apa yang di bawah perut, apa yang di atas pusar. Tapi pernikahan itu merupakan sebuah mesin produksi yang sangat luar biasa, karena sesungguhnya tidak ada pahlawan besar di dalam kehidupan manusia, tidak ada pahlawan besar di dalam agama, kecuali pahlawan itu lahir dari sebuah mesin produksi yang bernama keluarga. Ketika ada seseorang yang bertemu dari orang laki-laki, ketika bertemu dengan seorang perempuan, ketika prosedurnya benar, ketika semuanya diperhatikan protokol ketika sebelum pernikahan, sampai mereka melangsungkan pernikahan, ketika semua prosedur itu betul-betul berkualitas, sampai terjadinya pernikahan, yang kita dapatkan bukan hanya tercovernya urusan biologisnya manusia, tetapi sesungguhnya pahlawan Islam itu lahir dari teras-teras kehidupan keluarga. Pernah nggak antum dapati ada pahlawan besar Islam yang lahir bukan dari keluarga? Tidak ada. Tidak ada. Semua pahlawan Islam itu lahir dari sebuah teras keluarga yang harmonis yang memiliki sifat qurrata ayun. Makanya saya itu sering sekali menyampaikan, kalau kalian ingat sebuah doa di dalam surat Al-Furqan 74, doanya mungkin kalian hafal. Allah menyampaikan doanya Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu hambanya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Doanya itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya, waj'alna lil muttaqina imama. Allah kemudian menyampaikan salah satu doa yang Allah abadikan dalam Quran adalah ketika seorang hamba berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami istri dan pasangan kami dan anak-anak kami yang menjadi qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imamah, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dulu saya itu tidak menangkap pada ayat ini kecuali dua permohonan yang seakan-akan tidak berkorelasi. Permohonan yang pertama, minta pasangan yang qurrata ayun. Permohonan yang kedua, supaya kita menjadi pemimpin dan bukan hanya menjadi makmum dalam kehidupan, apalagi menjadi memasbuk, tapi harus menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ini seakan-akan dua permohonan yang tidak ada korelasinya. Dulu kayak gitu. Tapi akhirnya saya mentadaburi dan melihat ada salah satu penjelasan yang luar biasa. Ternyata ayat ini menampilkan dua permohonan, tetapi dua permohonan ini bukan tidak ada korelasi, ada korelasinya. Apa korelasinya? Masya Allah ya, korelasinya kuat. Kenapa ada permintaan supaya kita mendapatkan pasangan qurrata ayun? Lalu ada permohonan yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama. Simple dan sederhana. Karena kita tidak akan pernah mampu menjadi imam bagi orang yang bertakwa sampai kemudian kita mendapatkan qurrata ayun, mendapatkan pasangan yang qurrata ayun, dan mendapatkan anak-anak yang qurrata ayun. Makanya kalau kita melihat dan bercermin pada ayat ini, jangan pernah kita membayangkan diri kita, anak-anak keturunan kita, itu akan menjadi imam bagi orang yang bertakwa, kalau kemudian kita tidak memiliki keluarga yang memiliki sifat qurrata ayun.
Makanya kata qurrata ayun diletakkan oleh Allah lebih dulu daripada waja'alna lil muttaqina imama. Karena mencetak mesin produksi dengan manusia berkualitas yang menjadi imam bagi orang yang bertakwa itu lahir dari keluarga qurrata ayun. Makanya sampai kita mendapati fakta membuktikan itu. Berapa banyak keluarga divorce, itu akhirnya banyak anak yang mereka itu mendapatkan banyak problem dalam hidup mereka. Semoga Allah merahmati anak-anak yang menjadi korban perceraian. Tapi kenapa itu terjadi? Karena memang sebagaimana yang kita baca di dalam surat Al-Furqan. Kalau keluarga qurrata ayun, pasangan kita sudah qurrata ayun, kemudian akhirnya kita memiliki keluarga qurrata ayun, maka sesungguhnya keluarga sebagaimana berinteraksi, dia mesin produksi yang akan melahirkan manusia-manusia berkualitas. Karena manusia berkualitas itu pertama kali lahirnya bukan langsung di istana. Lahirnya bukan langsung di pusat negeri. Lahirnya tidak langsung di alun-alun kota, tetapi sesungguhnya manusia-manusia besar itu dimulai ketika mereka lahir dalam sebuah lingkup keluarga. Ketika keluarga itu qurrata ayun, jadilah orang-orang yang ada di dalam keluarga itu adalah lil muttaqina imama. Imam Syafi'i itu kan lahir dari keluarga qurrata ayun. Salahuddin Al-Ayyubi lahir dari keluarga qurrata ayun. Ya, Muhammad Al-Fatih lahir dari keluarga qurrata ayun. Makanya di situ akhirnya kita paham, oh berarti pernikahan itu merupakan perkara yang besar. Bukan hanya persoalan biologis apa yang di bawah pusar, apa yang di atas lutut. Bukan masalah itu saja. Memang itu merupakan salah satu di antara tujuan pernikahan. Tapi bukan satu-satunya tujuan pernikahan. Karena terlalu berharga ketika manusia yang Allah ciptakan fi ahsani taqwim, lalu hidupnya ketika nikah hanya untuk memperhatikan urusan apa yang di bawah pusarnya. Apa yang di bawah pusar itu merupakan bagian dari salah satu tujuan pernikahan supaya tidak tumpah pada tempat yang batil. Tapi kemudian alasannya bukan di situ. Alasannya adalah karena sesungguhnya kenapa kita menikah? Karena kita semuanya dituntut untuk berkontribusi kepada agama kita, berkontribusi untuk kemudian bangsa kita, berkontribusi untuk masyarakat kita dengan apa yang kita miliki. Dan apa yang kita miliki harus berkualitas. Dan apa yang berkualitas itu apa? Yaitu ketika kita telah memiliki keluarga yang berkualitas. Makanya kalau orang semakin banyak zina, susah peradaban itu akan benar kalau sudah diwarnai anak mudanya dengan perzinahan. Ya, kalau sudah terlalu banyak perempuan yang hamil di luar pernikahan, sulit membayangkan bahwasanya peradaban itu akan tegak. Lalu kemudian akan memancar, yaitu cahayanya di atas kehidupan manusia ketika anak muda mereka sudah tidak memperhatikan bahwasanya lurusnya keluarga ketika datang dari proses yang benar. Itu menjadi sebuah tonggak tegaknya satu peradaban ketika kemudian kita menikah dengan proses yang benar, lalu kita mewujudkan qurrata ayun di dalam keluarga yang kita miliki. Nah, ini penting. Ya, makanya kemudian inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti betul bahwasanya inilah yang kita harus mengerti. Pahamilah bahwasanya pernikahan itu bukan hanya sekedar senang, sayang, enak diajak ngobrol, dialah yang menjadikan waktu seakan-akan berhenti. Bukan pernikahan itu bukan hanya sekedar menjadikan kita merasa tenang karena selama ini berjauhan akhirnya berdekatan, bukan hanya urusan itu. Pernikahan urusan yang besar. Makanya pernikahan itu merupakan salah satu syariat yang kita harus paham. Prosesnya panjang, berjibaku di dalam perjuangan bernama pernikahan itu adalah memerlukan kesabaran yang lebih. Karena apa? Pernikahan itu sesuatu yang besar. Wajar kalau prosesnya kita ikuti, yang kita dapatkan juga besar. Makanya kalian pasti sudah, mungkin kalian sudah paham ya. Bahkan kemudian pernikahan itu ketika akhirnya menciptakan anak-anak yang solih. Bukankah kita sudah mengetahui dalam riwayat Muslim ada banyak orang tua nanti yang masuk ke surga itu bukan karena amalnya saja. Tapi mereka mendapatkan syafaat dari anak-anak mereka yang solih. Sampai ketika anaknya sudah mendahului mereka di depan pintu surga, maka anak-anak itu tidak mau masuk surga sampai menunggu orang tuanya untuk mendapatkan syafaat dari mereka, sampai orang tua itu akhirnya dimudahkan untuk menyusul anak-anak mereka di depan pintu surga, dan mereka masuk surganya bareng-bareng bersama orang tua. Dan itulah yang kita ketahui. Pernikahan itu merupakan perkara yang besar, karena segala aspek dalam kehidupan kita sangat berkaitan. Salah satunya dengan kualitas di dalam pernikahan. Makanya kenapa Islam itu sangat
meletakkan prosedur yang ketat supaya tidak terjadi perzinahan. Kenapa Islam itu menggampangkan pernikahan dan tidak menyulitkan sebagaimana standar orang sekarang justru menyulitkan pernikahan, menggampangkan perzinahan. Kenapa aturan Islam itu platformnya itu memudahkan pernikahan, tetapi melarang keras perzinahan dan menutup ketat yaitu perzinahan? Karena Islam tahu ketika setiap orang itu akhirnya dimudahkan di dalam proses pernikahannya dan mereka memperhatikan prosesnya, komponen-komponennya dipenuhi sampai terciptanya sebuah ruang bernama keluarga dan menjadi mesin produksi, sesungguhnya satu persatu kalau anak-anak sudah dilahirkan dari sebuah pernikahan yang terjaga, dari semua prosedur yang terjaga ketika orang tuanya menikah dengan cara yang benar, berarti sebentar lagi dari sebuah pernikahan yang benar, yang syar'i, yang komponennya diperhatikan dengan benar, disitulah buah manisnya adalah anak-anak itu yang akan kelak mengharumkan nama keluarganya, mengharumkan nama agamanya, dan akan menjadi pahlawan Islam. Karena pahlawan Islam itu lahir dari orang solih ketika bertemu dengan orang solihah, yang mereka kesolihannya diukur barometernya salah satunya menjaga diri mereka sebelum pernikahan.